wabarakatuh. Di sini saya Putri Tania Adelvianti dan teman saya Devi Fitria Rahmawati, Adelia Fitri Pramusinta, dan Lintang Metia Putri. Kami akan mempresentasikan tentang sejarah algoritma. Yang pertama yaitu tentang pengertian algoritma. Algoritma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah prosedur sistematis untuk memecahkan masalah matematis dalam langkah-langkah terbatas. Dengan kata lain, ini dapat diartikan sebagai urutan logis dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Kata algoritma sendiri berasal dari bahasa Arab, yang artinya proses menghitung dengan angka Arab. Seiring dengan perkembangan waktu, istilah ini semakin dikenal dengan banyak digunakan dalam bidang komputer, yang dikenal sebagai algoritma pemrograman. Ini memainkan peran sentral dalam ilmu komputer karena dapat mengendalikan hardware dan software melalui sintaks dan kode pemrograman. Selanjutnya yaitu sejarah algoritma. Sejarah algoritma berasal dari karya Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi, seorang ilmuwan terkenal yang lahir di Khawarizm, sekarang Uzbekistan, pada tahun 770 Masehi. Al-Khawarizmi membuat kontribusi signifikan dengan menulis buku berjudul Al-Jabar wal Muqabalah. Buku ini hanya memberikan landasan untuk kata aljabar atau algebra, tetapi juga menjadi asal mula istilah algoritma. Awalnya, istilah ini merujuk pada aturan aturan aritmatika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan bahasa Arab. Pada abad modern, istilah ini mulai dikenal di Barat sebagai algoritma. Selanjutnya, pada tahun 1950, kata algoritma pertama kali muncul dalam konteks algoritma Euclidean yang ditemukan oleh Euclid, seorang matematikawan Yunani pada tahun 350 Masehi. Meskipun Euclid tidak menyebutkannya sebagai algoritma, konsepnya tentang menemukan pembagi bersama terbesar menjadi dasar untuk penggunaan kata algoritma di masa modern. Selanjutnya yaitu contoh implementasi algoritma. Oke, selangkah masuk login Facebook. Yang pertama yaitu pergi ke halaman Facebook. Yang kedua, masukkan email dan password yang terdaftar. Yang ketiga yaitu klik tombol login. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur. Prosedur adalah serangkaian langkah yang disusun secara logis dan terlaksana dalam jangka waktu yang terbatas. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart ini adalah representasi visual dari langkah-langkah yang terlibat dalam suatu proses dengan menggunakan suatu bentuk, sejenis dengan diagram yang menggambarkan suatu proses. Di sini ada 6 simbol dasar flowchart. Yang pertama ada terminal. Terminal ini indikasi memulai dan mengakhiri program. Yang kedua ada input atau output. Digunakan untuk operasi input atau output, mengambil masukan, dan menampilkan keluaran. Yang ketiga ada proses. Proses ini menunjukkan semua jenis operasi internal seperti inisialisasi dan perhitungan. Yang keempat ada decision. Decision ini digunakan untuk menanyakan pertanyaan yang jawabannya bisa benar atau salah. Yang kelima ada konektor. Konektor digunakan untuk menghubungkan jeda pada diagram alir. Yang terakhir, yang keenam, yaitu control flow. Indikasi memulai dan mengakhiri suatu program. Saya akan menjelaskan untuk contoh pertama dari implementasi flowchart. Case yang diambil kali ini adalah mencari penjumlahan dari 4 angka. Pertama-tama akan dimulai dengan terminal start, dan di sini dilanjut dengan bagian step proses. Step proses ini digunakan untuk menginisialisasikan hasil sementara sum dan count. Selanjutnya, masuk ke bagian step input, yaitu menginputkan nilai n yang nantinya akan digunakan untuk proses perhitungan. Selanjutnya adalah proses perhitungan, yaitu menentukan nilai sum dan nilai count. Nilai sum didapat dari sum yang didapat dari proses pertama tadi,
plus N. N adalah nilai inputan yang tadi kita masukkan. Selanjutnya nilai con. Nilai con adalah nilai yang pertama tadi plus 1. Selanjutnya ada decision is con kurang dari 5. Nah, berarti jika con kurang dari 5, maka decision akan bernilai yes dan melakukan looping. Lakukan looping secara terus-menerus hingga con bernilai lebih dari 5 atau bernilai 5. Jika sudah begitu, maka decision akan bernilai no dan langsung mengeprint hasil sum atau hasil total tadi. Setelah itu masuk ke terminal stop yang merupakan bagian penutup dari nilai flowchart. Selanjutnya adalah contoh kedua implementasi flowchart. Case yang diambil kali ini adalah penjumlahan angka 10 dan angka 20. Pertama-tama pasti dimulai dengan terminal start. Selanjutnya di sini ada bagian step proses yang digunakan untuk menginisialisasikan hasil sementara dari sum atau jumlah. Selanjutnya ada step input yang digunakan untuk menginputkan nilai 10 dan nilai 20. Selanjutnya ada bagian step proses yang digunakan untuk proses perhitungan nilai 10 plus nilai 20. Jika sudah, masuk ke step berikutnya, yaitu ngeprint hasil sum atau hasil dari penjumlahan tadi. Dan terakhir, ditutup dengan terminal stop yang merupakan bagian terakhir atau bagian penutup dari nilai flowchart. Pseudokode adalah deskripsi tingkat tinggi yang ringkas dan tidak formal tentang sebuah program. Tujuan dari pseudokode untuk menggambarkan logika dan langkah-langkah suatu program dengan cara yang mudah dipahami, tanpa terikat pada sintaksis bahasa pemrograman. Ciri-ciri pseudokode yang pertama yaitu pseudokode menggunakan simbol atau sintaks dari suatu program. Yang kedua, notasi-notasi pseudokode bisa digunakan untuk bahasa pemrograman. Yang ketiga, tidak menggunakan diagram. Ditulis berupa urutan kejadian atau permasalahan. Yang keempat, tidak memiliki aturan baku dalam penulisannya. Contoh implementasi pseudokode. Contoh kasusnya yaitu menjumlahkan 2 angka. Bisa kita dilihat pada slide berikut ini. Jika di pemrograman deklarasi itu bisa juga dengan if ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.